Pakailah mandor. Begitu kita pakai mandor, pakai kepala tukang, pakai pengawas, mereka berantem sendiri sehingga tidak fokus untuk pekerjaan. Sedikit hasilnya, hanya 50% nggak ada. Tapi uang sudah terserap oleh mereka, kayak gitu. Pengalaman tuh menyakitkan gitu. Sampai ada yang bawa lari uang, ternyata itu yang ngirim Brimob itu. Minta tolong anggota Brimob carikan tukang, dicarikan, kita nego, langsung minta uang 40 juta, sisanya nanti dibayar per mingguan. Akhirnya lari 2 minggu tukangnya digeletakno, saya kaget. Perkenalkan, nama saya Kombes Pol Neni Sriwidaryati Ningsih. Saya dari dinas di Polda Jatim. Dan ini adalah rumah, jadi di Sambi gitu ya. Asli saya Makassar. Kebetulan saya juga pekerjaan saya itu di kepolisian. Sampingan kalau ada rumah ya dibangun sendiri. Ini ceritanya rumahnya. Ya, rumah sendiri kayak gitu. Ya, di-handle sendiri. Karena begitu saya beli di 2013 itu, ini sejarahnya ya seperti itu. Kebetulan saya sendiri itu suka sekali memang di teknik bangunan gitu. Jadi kalau dulu sama bapak dinas misalnya di Aceh itu bikin rumah, saya langsung bukan bapak kayak gitu. Terus seperti di Grand Family juga seperti itu. 2 tahun saya yang pegang gitu. Jadi kontraktor merangkap mandor, merangkap kuli, merangkap tukang, wis jadi satu kayak gitu. Karena kalau nggak gitu pasti kebablas. Kecuali kalau saya memang terpaksa saat itu tidak dinas atau stay di Surabaya atau stay di mana saya berada gitu. Kayak di Kalimantan juga sama, bikin rumah juga seperti itu, saya langsung handle sendiri. Kalau pulang kantor biasanya ya udah langsung kerja seperti itu. Profesi namanya. Preferensi polisi ya, poluan kan gitu. Tapi kan orang biasanya kalau ibu-ibu itu kan monoton ya. Tapi kalau bunda tidak bisa monoton. Bunda itu orangnya memang aktif gitu kan. Waktunya itu untuk menjaga pola hidup itu saya bangun dari saya masih remaja gitu. SD, SMP itu saya sudah suka olahraga, suka memperbaiki sepeda motor, mobil, itu seperti itu, tomboy kayak cowok gitu. Tetapi di sisi lain saya itu karena nggak hobi makan, jadi untuk masak itu saya bisa nunjukin gitu ke asisten, ke ART, ke bibi gitu, Bi, masak ini bumbunya ini pasti enak. Tetapi kalau saya suruh masak nggak hobi, karena nggak hobi makan juga. Jadi akhirnya ya seperti itu. Masak itu hanya sekedarnya, dan saya pilih, kalau disuruh milih lebih bagus saya ngepel kamar mandi atau ngepel rumah atau daripada masak. Seperti itu. Saya orangnya kan bersihan rapi. Jadi itu kalau sudah kinclong baru saya berhenti. Sama aja kalau saya dengan tukang, saya nggak mau tahu itu. Pokoknya tukang kalau mau ikut saya, ya kamu ikuti aturan saya. Karena saya butuh kamu butuh saya. Kan begitu kuncinya. Saya mencoba, saya duduk sama dengan kuli, saya duduk sama dengan tukang, saya duduk sama dengan mandor. Karena kenapa bunda itu tertarik itu? Karena
waktu sempit itu saya pergunakan betul. Saya nggak bisa diam untuk itu. Sampai saat waktunya nggak bisa diam. Iya, memang orangnya aktif. 60 tahun. Tapi Bunda masih bisa nge-gym, Bunda masih bisa diving, Bunda masih bisa sepedaan itu, gowes itu. Tahun kemarin ya, 2023 akhir, itu aja dari Ponorogo sampai ke Pacitan. Sepedaan tuh gowes diikuti sama driver kayak gitu, bawa mobil kayak gitu. Saya dari Masjid Agung, dari rumah sini, hanya makan apa itu bebek sungkem itu, yang satunya itu kan ada juga itu bebek, iya itu aja saya hanya makan pulang PP. Dulu ada temen tapi nikah sama orang New York, orang Barat, akhirnya nggak ada temen sekarang untuk gowes yang cocok gitu, karena jaraknya Bunda tuh jauh-jauh sampai Kenjeran sampai Mangrove itu sudah makanan. Kalau di sampai Gresik, iya. Cari hal-hal yang aneh-aneh gitu. Ya. Kemarin itu saya pakailah mandor. Begitu kita pakai mandor, pakai kepala tukang, pakai pengawas, mereka berantem sendiri sehingga tidak fokus untuk pekerjaan. Sedikit hasilnya, hanya 50% nggak ada, tapi uang sudah terserap oleh mereka kayak gitu. Akhirnya saya janji, pokoknya nanti mendekati selesai masa tugas, saya ingin menghandle langsung fokus. Akhirnya saya terjun fokus. Sekarang alhamdulillah sudah mau masuk ke lantai 2 gerak. Jadi seperti itu, Mas. Sudah berapa persen? Karena begini, Mas, ini kan pembangunan ini bukan saya fokuskan itu satu proyek ya, Mas Surya. Itu 2 proyek. Satunya di Pagesangan 2, 31 depan pasar itu direncanakan untuk kafe. Nah, ini direncanakan untuk sementara nge-gym, tapi nanti ada kos-kosan gitu. Seperti itu. Makanya kan kemarin kita fokus waktu penyewaan scaffolding itu, pengalaman yang tidak mengenakan. Bayangkan, harusnya targetnya 1 bulan, itu sudah lepas. Itu kami sampai 4 bulan kurang seminggu. Gara-gara antara mandor, kepala tukang, tidak match. Sehingga saya ambil alih, akhirnya saya handle sendiri. Nah, akhirnya jadilah lantai 2. Gitu. Sekarang untuk yang di ini sama-sama Pagesangan 2, 53 ya. Itu kita masih belum masuk ke lantai ini, ke lantai 2. Masih pasang slop, masih pasang tiang-tiang yang besar-besar itu, pemancangnya itu neruskan sampai 6 meter, karena semua bangunan dua-duanya itu tingginya itu 6 meter satu lantai. Jadi lantai 1 6 meter itu masing-masing 6 meter ya? Iya, lantai 2 6 meter, jadi 12 sendiri sebetulnya. Tapi kan normalnya biasanya kan 3 sampai 3,5 ya kayak gitu. Tapi saya kira biar aja lah dingin kayak gitu. Atau nanti suatu saat kalau rumah di Jambangan sudah laku, mungkin saya harus tinggal di sini, karena di sini enak, mobil 10 bisa masuk. Iya, karena lebih luas. Ya, terima kasih. Memang betul. Saya tuh kalau kenalan sama orang, kalau saya bilang 60, dia pasti kaget, tidak percaya. Bunda, hidupnya itu saya pegang ada 5, satu hal yaitu pola hidup. Pola hidup kan ada 5. Pola kejiwaan itu sendiri, terus pola istirahatnya,
pola olahraganya, pola istirahat itu tidur ya. Terus habis itu pola makan. Dan yang ini yang terakhir adalah lingkungan sosial. Yang paling penting itu sih sebetulnya di pengelolaan stres di kejiwaan, pola hidup sehat yang pertama. Tuh. Termasuk waktu itu kita banyak-banyak ambil sholat, banyak-banyak ambil air wudhu, banyak-banyak bersikir, walaupun kita hancur, walaupun kita sedih, walaupun kita ditipu orang, kan gitu. Jangan dikira polisi nggak pernah ditipu karena kebaikan. Tapi saya tidak pernah menyesali kebaikan itu. Yang penting kita jalan kebenaran, itu salah satunya. Ya sudah, gitu. Misalnya seperti itu. Jadi pernah sempat ditipu juga ya? Oh, sudah sering sayang. Sudah sering. Yang paling banyak sebetulnya Bunda itu orangnya, kalau orang lagi susah, gampang sekali dia ngerayu saya. Pasti keluar uangnya, pasti bantu gitu. Ya itu salah satunya kan untuk pengelolaan stresnya. Kalau kita pikirkan, wis kadung dipinjami uang 100 juta karena dia mau dibunuh sama orang misalnya gitu. Kayak ada salah satu itu orang KNS itu namanya Victor itu sama Airly ya, nangis-nangis itu minta tolong, disekap orang, mengeluarkan dari sekapan pun. Mari orang itu minta uangnya dikembalikan, itu dia sampai nyari-nyari itu uang itu di ATM itu pun sekarang hilang. Jadi seperti itulah. Tapi itu sangat penting. Terus jangan lupa setelah kejiwaan bisa ngelola stres, istirahat. Tapi istirahat itu Bunda tidak begitu yakin bahwa aku awet muda dari tidur, karena saya seorangnya dari kecil susah tidur, banyak meleknya daripada tidurnya, karena kebiasaan kan polisi di lapangan kayak gitu. Apalagi saya di BUMN kemarin itu kalau sudah tembakau mau panen, hampir 24 jam saya itu di lapangan, di kebun-kebun, di gudang-gudang, nggak bisa sudah. Terus yang penting itu yang ketiga itu olahraga. Ternyata olahraga itu tidak pernah Bunda tinggalkan sampai detik ini, masih nge-gym, masih ikut Zumba, masih ikut nge-dance, masih ikut trail. Dalam 1 hari 1 jam. Itu. Paling tidak 1 hari 1 jam. 1 jam. Kita berapa jam? Tidur. Tidurnya, ya. Jadi mungkin agak lebih irit, tidak gunakan pengawas, tidak menggunakan mandor, tidak ditipu. Kemarin pengawas saya ini Mas, aku beli besi itu sayang sampai 27 juta sekali pengiriman itu ya. Tetapi yang datang ke sini ternyata lu kok bencong, lu kok ini, lu kok salah ini. Begitu saya cross check ya permintaannya itu, ternyata saya kan juga cari untung Bunda, jadi coba kayak gitu. Berapa aja uang yang keluar? Ternyata jauh lebih ngirit. Kemarin itu sebentar-sebentar beli apa itu pisaunya Grenda, beli bor, beli paku beton, beli ini. Selama Bunda pegang hampir jarang ini yang ini. Ini sudah berjalan hampir 2 bulan ini, baru terlihat hasilnya kayak begitu. Jadi pengalaman tuh menyakitkan itu. Sampai ada yang bawa lari uang, ternyata itu yang ngirim Brimob itu. Minta tolong anggota Brimob carikan tukang, dicarikan, kita nego, langsung minta uang 40 juta, sisanya nanti dibayar per mingguan. Akhirnya lari 2 minggu tukangnya digeletakno, saya kaget. Begitu saya pas dinas di mana ya waktu itu, saya balik ke sini, ternyata gak suruh nyari ketemu, nikah di Nongko Jajar Pasuruan. Tapi kan karma ya. Begitu kita tagih, dicecil-cecil, akhirnya orangnya kerja di gedung DPR atau apa itu Pasuruan, dari lantai 4 jatuh. Sampai detik ini masih hidup dan masih tiduran lumai-lumai. apa yang ya lakukan. Ya. Karena kan saya difitnah, katanya saya nggak bayar, padahal udah 40 juta.
Masih ada tanda tangannya namanya kepala tukang masjid itu Mandore. Masih hafal saya. Itu Brimob yang kasih. Brimob, bayangkan. Iya. Ini bagus dan ini begini. Ya wes nggak apa-apa bawa sini. Tapi ya itulah Mas. Ya itu tadi saya bilang, Bunda, orang lain bilang baik, tapi enggak. Saya berusaha untuk berbuat baik. Tapi perbuatan baik itu, kebenaran itu besok lagi kena tipu lagi. Tapi enggak, itulah. Jadi saya pesan, jangan pernah puas untuk belajar. Saya belajar dari mereka, dari kuli, dari tukang. Itu, jangan pernah puas apa yang menjadi keberhasilan. Jangan pernah puas untuk berbuat kebaikan. Jangan pernah puas untuk berbuat kebenaran. Aku benar selama ini, tetapi toh saya juga dicap maling, dicap penipu gitu. Jangan seperti itu.